Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, serta selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semaging semua yang menonton podcast Semaga Menginspirasi Part 4. Jadi pada podcast Semaga Menginspirasi Part 4 ini kami mengundang Kak Dara sebagai duta budaya tingkat provinsi ya Kak ya? Betul, tingkat provinsi dan tingkat kota. Untuk sebagai narasumber dari podcast Semaga Menginspirasi Part 4 di sini. Kenapa kami mengundang Kak Dara? Karena kebetulan banget sekarang lagi open recruitment ya Kak buat duta budaya tahun 2024 sampai 2025. Jadi kami di sini sesuai dengan dengan lombanya yang sedang dibuka pendaftaran. Jadi dengan harapan Kak Dara bisa sharing pengalamannya nih, dan juga bisa mungkin bimbing adik-adik dan teman-teman semua yang mau menjadi duta budaya pada tahun ini. Jadi mungkin Kak Dara langsung aja ya. Mungkin awal mulanya gimana nih Kak Dara bisa join duta budaya? Emang sudah ada target lama atau kayak ada info langsung join? Nah sebenarnya kalau ditanya gimana sih awalnya, itu awalnya tuh aku nggak pernah kepikiran, nggak pernah punya niatan untuk join duta budaya dan duta-duta yang lainnya gitu loh. Nggak pernah kepikiran untuk join dunia pageant, karena aku ngerasa passion itu nggak di situ. Jadi aku nggak pernah kepikiran untuk join. Terus tahun lalu ada lomba Kartini kan? Iya. Kita dapat fashion show. Iya, saya ikut lomba fashion show. Terus dapat juara favorit. Nah, wali kelas saya habis itu langsung infoin. Ada dibuka pendaftaran duta budaya, coba ikut. Kayaknya cocok nih setelah Bapak lihat dari lomba fashion show itu kemarin. Kebetulan wali kelas saya itu Pak Iwan waktu itu. Memang tajam ya matanya ya. Langsung melihat potensi di situ. Jadi saya dikasih tahu. Awalnya saya cuma kayak oke nanti saya ikut gitu kan. Tapi sebenarnya tuh kayak masih males juga, masih gak ada niatan, cuma kayak iyain aja lah, ditawarin masa nolak kan, iyain aja deh. Terus waktu itu kita libur semester. Terus saya makin lama kok makin kepikiran, terngiang-ngiang, ini kalau nggak daftar kayaknya sayang deh. Terus akhirnya saya putusin untuk daftar. Saya pikirnya setidaknya untuk jadi finalis dan keterima berkas saya itu tuh udah suatu kebanggaan gitu. Sangka kan akhirnya menang kayak sekarang. Ya, coba dulu gitu ya. Betul, coba dulu. Keterima jadi finalis dulu, itu pengalamannya udah berharga banget. Terus akhirnya menang gitu. Kakak ada kayak yang bimbing gitu nggak sih guru biar selama mendaftar atau konsultasi gitu? Karena kan nggak ada yang namanya school duta di sini. Memang ada sekolah yang ngebina dutanya kayak teman dua itu, setahu saya Kak Caca ya, itu dia yang ngebimbing adik-adiknya buat ikut duta. Meskipun nggak ada sekolahnya, tapi ada ngebimbing. Dan selama ini kan duta emang kurang ya, kayak nggak ada bahkan sebenarnya. Ya, jarang sekali info masuk tentang pendaftaran itu kakak kayak ada gimana gitu bimbingan segala macam atau ya Bismillah. Itu setelah dapat info dari Pak Iwan, jadi saya nanya-nanya kan paling ke wali kelas kan, ke Pak Iwan. Itu selama lomba full itu saya individu, jadi nggak ada dari sekolah, nggak ada membantu. Saya juga daftarnya kan cuma daftar diam-diam gitu kan, nggak ada konfirmasi juga. Harusnya kalau konfirmasi itu bisa jadi Bu Ratna sebagai guru SBK yang ada kaitannya sama ini bakal ngebantu gitu. Cuman Bu Ratna posisinya kemarin tuh nggak tahu saya daftar. Saya juga belum kenal Bu Ratna karena belum sempat diajarkan waktu kelas 11. Jadi gitu, jadi saya ikutnya individu, full individu. Jadi nggak ada bantuan dari sekolah sama sekali. Berat enggak Pak? Kalau berat enggaknya tuh berat mental sih. Karena kan baru pertama kali daftar kan. Pertama kali cobain, shock dengan gimana sistemnya itu. Itu tuh agak kaget, dan saya kan nggak punya siapa-siapa untuk ngasih saran kan. Jadi itu tuh mikir-mikir sendiri, ngerjain sendiri kayak gitu. Kak Dara sebelumnya kayak passionnya di mana gitu? Kalau passion tuh ya sebenarnya saya lebih tertarik kayak di bidang-bidang bahasa. Kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya pernah ikut LDBI juga waktu kelas 10, tapi waktu belum di Semaga saya pernah ikut LDBI yang kayak gitu-gitu. Saya nggak pernah kepikiran untuk jadi yang kayak model, kayak catwalk gitu kan. catwalk, terus jaga image, itu tuh saya nggak pernah kepikiran untuk kayak gitu. Jadi mungkin bisa ceritain nggak tahapan-tahapannya gitu, kayak seleksi dari habis pendaftaran, habis itu ngapain gitu sampai ke finalnya mungkin di kota dulu deh. Waktu di kota kemarin itu pertama kita kan daftar pakai Gform gitu, terus habis itu kirim berkas fisik juga. Habis itu nanti itu disaring siapa-siapa aja yang bakal masuk jadi finalis. Nggak semua yang daftar tuh bisa jadi finalis.
Tuh disaring, nanti setelah kita terpilih jadi finalis, kita akan karantina selama 3 hari. Tapi kemarin kebetulan di kota ini karantinanya dari rumah, jadi kita cuma datang lombanya di museum itu untuk pembekalan. Jadi selama 3 hari bolak-balik museum, itu ada pembekalan sama penilaian harian. Tuh, untuk penilaiannya ya, yang secara langsung yang benar-benar kayak ngerasa lagi dinilai nih, itu pada saat kita lagi head to head challenge, unjuk bakat sama wawancara. Tapi selain itu ada juga penilaian kayak dari attitude-nya dan segala macam kesehariannya itu dilihat juga gitu. Jadi kayak apa ya, masuk jadi finalis ini cuma dari seleksi berkas gitu kan? Kayak nggak ada wawancara terlebih dahulu baru jadi. Nggak ada seleksi berkas, kan kita ada ngirim CV juga kan. Jadi dilihat dari CV-nya, seleksi berkas itu dilihat foto juga kan, ada beberapa persyaratan kayak pakai CV, kirim foto, full body dan segala macam itu nanti dilihat dari situ. Seleksi berkas aja langsung gitu. Berapa orang finalisnya? Kemarin finalisnya nggak terlalu banyak sih, cuma 18-an. Cowok cewek? Itu cowok cewek. Oke, berarti 9 gitu ya? Nggak imbang juga. Jadi kan selama di kota ini ya, itu tuh sistem penilaiannya belum berpasangan, masih sendiri-sendiri. Jadi kita kayak unjuk bakatnya sendiri, head to head sendiri, wawancara sendiri. Kalau yang daftarnya berapa kak? Kalau yang daftar itu kurang tahu ada berapa banyak, soalnya itu kan orang yang ngurusnya yang tahu. Terus pas finalnya tuh kayak gimana sih pas final persiapan? Apakah setelah pembekalan 3 hari itu langsung malam final biasanya namanya atau? Iya, malam grand final. Malam grand final. Mungkin bisa diceritain nggak yang malam grand finalnya? Malam grand final itu kita ada penilaian lagi. Jadi itu selama penilaian 3 hari karantina itu nanti akan terpilih 5 besar. Nah, 5 besar itu nanti pada saat malam grand final akan ada mosi challenge dan sama Q&A. Jadi itu kita nggak tahu kan siapa yang bakal masuk 5 besar dan siapa yang akan mosi challenge dan Q&A ini. Jadi semua finalis itu harus udah siap, baik mental maupun pengetahuannya untuk menjawab mosi dan si Q&A tadi. Gitu. Jadi di malam grand final itu dinilai dari situ, siapa sih yang juara 1, juara 2, juara 3-nya. Terus semua finalis tuh tampil catwalk ya pada saat grand final itu? Ya, nanti di malam grand final itu ada banyak rangkaian acaranya sebelum kayak Q&A dan mosi challenge itu nanti kita ada tampil tari tradisional bareng kayak flash mob gitu. Ada dance juga, jadi kayak menggabungkan tradisional dan modern kan. Nah, terus juga ada catwalknya gitu. Jadi kita ada pakai baju-baju desainer dari Samarinda gitu. Dan itu sponsor. Jadi kita gratis, jadi kita tinggal pakai aja gitu. Itu malam grand final itu di mana kak? Kemarin waktu saya malam grand final itu di Hotel Verona yang dekat Lembus. Oh iya, kakak ada nampil unjuk bakat nggak? Ini kakak unjuk bakat apa nih? Nah, unjuk bakat, seperti yang saya bilang kan, saya tuh tertarik dan merasa passion saya di bahasa. Jadi unjuk bakat saya waktu itu storytelling bahasa Inggris tentang cerita daerah, itu legenda Pesut Mahakam. Lalu yang perasaan kakak pas mengetahui juara 1 ya? Itu kayak gimana sih kak? Dan juara 1-nya itu jadikan satu masalah nggak sih? Juara 1 itu kan pertama individu kan. Setelah si individu ini menang, nanti dia dijadikan pasangan gitu untuk dikirim ke provinsi sama-sama juara 1. Saya waktu terpilih 5 besar aja tuh nggak nyangka, karena saya ngerasa tuh kayak saya kurang banget selama ini tuh apa ya namanya, daftarnya modal nekat kan, nekat, mana tahu kebudayaan Samarinda nggak tahu, terus kayak saya ngerasa attitude saya juga masih kurang, yang kayak gitu-gitu, terus tiba-tiba masuk top 5 itu, wah kaget banget. Awalnya saya sempat nge-blank waktu musik challenge dan Q&A itu, saya takut banget gak bisa ngejawab gitu loh, karena kan kita nggak tahu pertanyaannya bakal apa, terus mosinya yang dikasih bakal apa kan. Jadi saya benar-benar gak nyangka bisa masuk top 5 itu, gak nyangka apalagi menang. Jadi kayak kaget gitu ya menang? Kaget banget. Tapi yang menang ini dia ada yang putra putri gitu nggak sih? Gak ada, putra putri gak ada. Jadi untuk di Duta Budaya itu sebutannya Kanda Dinda. Yang cewek sebutannya Dinda, yang cowok namanya sebutannya Kanda. Kanda. Kanda Dinda, ya. Jadi kayak kalau Pasha itu kalau nggak salah pasangan kan dia? Iya, pasangan saya Pasha dari Mandua. Dia juara 2 berarti? Dia juara 1 yang laki-laki. Oh yang putra? Ya yang putra, jadi yang putri 1-3, yang putra 1-3, terus ada juga nominasi-nominasi.
kayak best talent, intelijensia, sama berbakat. Tapi semua yang juara itu mereka tetap bertugas ya Kak sebagai duta budaya selama satu periode ke depan. Betul, mereka tetap bertugas apapun nominasinya, bahkan yang nggak menang nominasi, yang finalis ini aja, itu tuh termasuk keluarga besar Kandidat Duta Budaya Kota Samarinda, dan kita tuh bakal sama-sama punya proker untuk diterapin mengembangkan kebudayaan di Kota Samarinda. Proker-prokernya gimana nih Kak? Karena orang tanya duta budaya, duta itu kan cuman pajangan ya, kasarnya pajangan kayak ada acara datang karena penampilan dan sebagainya bagus, tapi impact atau prokernya tuh kayak kurang nggak orang tahu. Mungkin bisa dijelasin Kak? Untuk proker sih sejauh ini ya, karena saya kerja sama Tasya dari Mandua, jadi itu kita bikinnya itu kemarin sempat bikin kayak website kebudayaan gitu. Jadi kita bisa akses, semua orang tuh bisa akses websitenya dan cari informasi tentang kebudayaan Samarinda. Kan soalnya juga anak muda Samarinda jarang banget kan tahu kebudayaan Samarinda. Itu salah satu prokernya sih. Dan teman-teman yang lain juga punya proker gitu ya? Iya, itu beda-beda masing-masing, nanti bisa menjalankan proker sendiri, nanti bisa diajukan. Sebenarnya kemarin itu saya dan teman pengen banget sosialisasi tentang kebudayaan di sekolah kita, Kesemaga gitu. Cuma waktu itu agak ada sedikit trouble dan kendala sampai akhirnya ya itu masih belum bisa dijalankan. Mungkin semoga tahun depan teman-teman yang kepilih jadi duta budaya bisa menjalani proker-proker itu dengan lebih baik. Lalu mungkin setelah dari perjalanan di kota nih sudah juara kan, itu gimana nih tahapan menuju seleksi di provinsi? Itu ya, waktu itu kan kita kepilih. Setelah kepilih, katanya kita akan lomba lagi di provinsi itu 2 minggu 3 minggu lagi. Tahu-tahu dipercepat. Iya, jadi kurang lebih semingguan aja tuh kita cuma sekitar segitu waktunya untuk persiapan kayak kita harus siapin ini tadi 3 wawancara itu kita harus menambah lagi wawasan kita tentang kebudayaan supaya dalam wawancara itu kita bisa menjawab kan. Terus yang kedua kita harus siapin unjuk bakat apa nih yang kita lakuin berpasangan, harus berpasangan. Kalau di provinsi tampilnya udah berpasangan, selama karantina tuh dinilainya berpasangan, tapi setelah malam grand final itu individu gitu. Terus habis itu ada juga head to head challenge. Jadi head to head challenge itu kayak kita dikelompokkan gitu, ada beberapa pasar. Nanti di situ kita kayak mempresentasikan secara langsung tanpa PowerPoint atau tanpa apapun, tanpa naskah, itu secara langsung kita presentasikan tentang objek kebudayaan dan cagar alam. Itu kita pilih salah satu lalu kita presentasikan gitu. Selama berapa hari Kak? Pelaksanaan seleksinya itu? Itu kurang lebih sama, karantinanya itu pembekalannya 3 hari, terus sehari malam grand final. Di mana? Di provinsi waktu itu kita ngadainnya di Pasir. Oh, jauh banget ya? Jauh banget perjalanannya, sumpah. Jadi kita harus datang sehari sebelum supaya kita sampai di hotel gitu ya? Iya, di hotel. Mungkin bisa diceritain detail Kak, tahapan-tahapan seleksi ini kayak kakak gimana sih ngelewatin atau mempersiapkannya, karena kan wawancara perlu mungkin belajar segala macam. Habis itu cagar budaya apa yang kakak pilih pada saat seleksi di tingkat provinsi itu? Waktu itu sih karena kita itu nggak terlalu dibimbing langsung kan, kita tuh kebanyakan persiapannya mandiri. Jadi saya dan Tasya itu tuh selalu ketemu ke Mandua tapi bukan di Semaga. Jadi saya banyak bolos untuk pergi ke Mandua mempersiapkan lomba ini. Waktu itu kita untuk head to head challenge-nya kita milih cagar budaya Masjid Siratul Mustaqim, sama di Seberang ya. Tuh, terus untuk unjuk bakatnya karena saya dan Tasya ini sama anak-anak sama-sama anak yang advokasi banget, kita jadi milihnya untuk storytelling bahasa Inggris dikombinasi dengan baca puisi. Pasti baca puisi pas ya? Dua-duanya sama-sama nyobain. Jadi Tasya juga storytelling, saya storytelling, Tasya puisi, saya juga puisi. Berarti passionnya sama. Iya, kurang lebih sama gitu. Hebat banget. Ya harus serasi ya. Harus menyamakan sih, even gak sama kita harus menemukan titik temu kan supaya kompak. Setelah itu nggak sih Kak, bareng Tasya ini kan beda angkatan kan? Benar, sudah beda angkatan, beda sekolah, umurnya beda juga. Susah sih, kita sering banget beda pendapat, sering selisih. Tapi kan namanya kita lomba untuk kebaikan bersama kan, kita harus nurunin ego masing-masing gitu. Jadi selama seminggu itu mengselaraskan pikiran dan hati di Mandua.
selain menyiapkan hal-hal yang untuk lomba, kita tuh juga harus kayak fitting baju untuk malam dengan finalnya gitu, untuk sehari-harinya juga itu fitting baju desainer. Jadi tuh nggak cuma menyiapkan secara mental, itu fisik tuh juga disiapin gitu. Banyak hal-hal di luar kayak pengetahuan dan unjuk bakat dan head to head tuh kita juga harus menyiapkan yang kayak baju, terus transportasinya gimana. Itu tuh kemarin kita cuma dikasih duit gitu, dikasih duit dari dinas, kita mau berangkat gimana gitu, nanti kita nentuin. Tidak didampingin sama orang dari dinas. Enggak, dinasnya datang setelah di malam dan final itu, karena jauh juga kan kemarin itu. Ada pendampingnya ya pas kesana. Pendampingnya itu kebetulan guru mandua. Guru Pasya yang mendampingin kita waktu itu. Nggak ada dari Spoga ya Kak? Nggak ada. Sebenarnya tuh harusnya pendampingnya orang dari dinas kan. Betul. Cuman ya itu orang dari dinas datang pada saat mengambil final dengan baju yang susah itu, pakai baju adat Samarinda. Jadi kan baju Samarinda tuh namanya ada baju adat riak gempa. Itu kan harus pakai melati asli kan. Jadi itu makanya orang-orang dinas datangnya pas malam grand final, karena itu juga ngebawa itunya susah kan untuk mempersiapkan malam grand finalnya gitu. Kakak dikasih uang buat persiapan dari dinas itu berapa? Uang persiapan itu nggak ada, adanya uang transportasi. Oh iya, uang transportasi. Tapi kayak Jadi fitting baju itu gimana? Fitting baju itu tuh kita nggak tahu dananya berapa, tapi kayak dinas kalau kita fitting, kalau kita nyobain itu mereka ada, terus mereka yang bayar. Itu kita tinggal datang aja, tinggal nyobain. Nanti masalah duit dan lain itu orang dinas aja yang tahu. Oh, oke, oke. berarti fitting dulu baru nanti kasih tahu ke dinas. Iya. Lalu kayak gimana sih? Mungkin pengalaman kakak kayak pas malam grand final kayak ngapain aja pada saat malam grand final itu, dan jadi juara berapa kak? Kalau di provinsi karena saya terpilih sebagai wakil itu berarti juara 2. Juara 2 yang putrinya. Nyaris juara 1. Juara 1, rezekinya juara 2 ya Bapak. Ini bisa diceritain sih Kak, pengalamannya pada saat yang di provinsi yang apalagi mungkin mendekati malam ya, malam puncak grand final itu, karena hampir menjadi putra putri kakak kanda Di bidang budaya Kaltim kan. Iya, Pak. Dan kalau nggak salah kanda budaya Kaltim itu Kak Rohman ya, yang tahun sebelumnya. Iya, tahun sebelumnya Kak Dan Roman. itu kan orang kuliahan ya. Iya, untuk benar. budaya saya kurang tahu, tapi untuk anak SMA sudah wow banget gitu, bisa bersaing rata dengan anak kuliahan ya Kak. Mungkin bisa bertanya. Itu kan karena umurnya batasannya dari 16 sampai 24 tahun. Jadi tuh apa ya, saya ngerasa kalau bersaing dengan anak itu tuh agak insecure. Iya, kayak Karena kan ya, belum banyak pengalaman mereka. lebih banyak pengalaman nih, pasti lebih ngerti dan segala macam. Cuman saya kayak menguatkan diri, saya ngerasa kayak ayo bisa untuk Samarinda gitu kan. Jadi itu selama karantina di provinsi itu agak beda, karena kita karantinanya kan benar-benar di karantina nih, nggak Hotel, kayak ya. di rumah ya, benar-benar di hotel. Itu tuh teman sekamarnya dari kota kabupaten lain. Terus habis itu kita harus bangun pagi-pagi, jam 7 itu udah ada pembekalan. Habis sarapan kita udah langsung pembekalan. Dan pembekalannya tuh kayak terkait tentang permusiuman, OPK, objek kemajuan kebudayaan, cagar alam, public speaking juga diajarin. Terus ada beauty class, jadi kayak macam-macam tuh udah diajarin gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa apa ya, aduh pengetahuan kebudayaannya kurang, aduh public speaking itu jelek gitu, itu tuh tenang aja, pasti bakal diajarin nanti selama karantina, baik di kota maupun provinsi gitu. Terus habis itu kita dari pagi sampai sore nih udah pembekalan dan segala macam kan, termasuk penilaian yang 3 tadi. Terus malamnya kita masih harus latihan lagi untuk malam grand final. Karena kan kayak yang saya bilang ada flash mob yang kayak nari sama dance kan. Itu tuh jadi tuh seharian kemungkinan kita selesai kegiatan itu sekitar jam 1-an. Jadi jam 2 baru bisa tidur. Terus harus bangun lagi jam 6. Itu tuh saya sampai hampir sakit. Saya sampai kayak mikir gini, ini saya supaya nggak ngantuk mending minum kopi atau mending saya minum obat supaya saya nggak sakit. Saking kayak hektik banget kan, kayak saya takut banget kayak mengecewakan Samarinda sih pada saat itu. Jadi saya usahakan yang terbaik. Lu pada
Untuk yang jadi apa Kanda dan Dinda budaya Kaltim itu siapa kak? Untuk yang tahun ini ya kan tahun yang kakak ya? Untuk tahun 2023 kemarin itu kandanya ada Kak Randy dari Kutai Kartanegara, perwakilan Kutai Kartanegara. Terus untuk dindanya itu ada Kanisa, dia dari Kutai Barat. Dinda Kutai Barat. Untuk para kakak si Pasha gimana? Untuk Pasha kemarin itu dia dapat nominasi. Nominasi apa tuh kak? Kalau nggak salah Pasha itu berbakat kalau nggak salah. Kanda Kanda Duta Budaya berbakat Kanda Budaya berbakat 2023. Gitu. Kakak kan Wakil ya Dinda Duta Budaya. Dan selama di provinsi ini atau kakak apa ya maksudnya saya jadi wakil Dinda Duta Budaya provinsi ini gimana sih proker atau segala macam gitu kegiatannya? Karena kan berarti kakak dua kegiatan dong ini ada yang dari kota, ada juga yang dari provinsi. Ya. Untuk yang dari provinsi itu saya tuh nggak terlalu sering ambil karena saya juga izin kan untuk ikut proker tuh saya kebanyakan izin karena kebetulan saya kelas 12 kemarin. Diskon-diskon. Iya, banyak diskon kan nggak mungkin kan saya kelas 12. Itu saya banyak absen dan izin kegiatan dan sekolah itu sebenarnya. Untuk kemarin sih kegiatan-kegiatan yang sempat terjalan tuh kita pernah meliput museum. Itu salah satu prokernya kita meliput museum itu. Terus pernah juga ada tawaran job kayak fashion show itu juga salah satunya dapat dari situ gitu. Jadi juri atau Jadi yang fashion show, jadi jadi model. juri sudah. Ngerti banget jadi juri ya. Untuk yang museum tadi itu ngeliput di mana kak? Ngeliputnya di Museum Kota Samarinda yang jadi di Jalan Bayangkari. Yang dekat Taman. Iya, dekat taman. lalu ada lagi kak gitu namanya proper. Terus proker kemarin kita juga sebenarnya mau sekalian ngeliput cagar budaya kan. Itu juga tapi belum sempat terlaksana. Tuh, ada banyak sih proker-proker yang saya absen, jadi tuh temen-temen udah ngejalanin gitu. Lo untuk kegiatan yang dari dinas ya, biasanya kan saya dulu pernah lomba di Berau itu lomba cerdas cermat permusiuman dan itu ada Kanda Dinda Budaya Kaltim gitu. Apakah kakak sudah ada kayak sering diundang gitu dari kegiatan-kegiatan dinas? Nah kan bisa di event tuh, kan itu kan di bawah bidang kebudayaan ya. Kebetulan biasanya sih untuk di provinsi yang diundang itu kebanyakan yang juara satunya. Jadi nggak semua gitu Nggak ya? semua. Terus misalnya yang juara satunya ini nggak bisa, nanti tuh ditawarin siapa nih yang mau. Kita kayak ngomong aja bareng-bareng di grup finalis Kanda Dinda provinsi. Jadi tuh nggak harus yang menang yang datang. Jadi even kamu cuma menang di kota, terus udah join Kanda Dinda provinsi walaupun nggak menang, kamu tuh bisa tetap ikut-ikut yang kayak gitu. Tuh. Itu kakak ada ikut nggak di sana? Atau karena pas 12 malah? Gak ada ya, saya nggak ada, saya nggak sempat ikut karena saya kelas 12. Ujian belajar. Di susah di sekolah juga ya ini sebenarnya. Lo kalau di kota ada undang kegiatan atau gimana gitu Di Mbak? kota so far belum ada sih, karena kebanyakan diminta itu dari provinsi langsung. Gitu. Jadi permintaannya tuh masuknya langsung ke Kanda Dinda Duta Budaya Provinsi. Ini ayo ada undangan, misalnya mau menghadiri malam final pemilihan duta pariwisata ya kayak gitu. Nanti ini siapa nih yang bisa menghadiri? Gitu. Oh saya nggak bisa, saya nggak bisa. Saya kelas 12. Di banyak dipotong ya emang Iya, ya. bener. Harus 12 itu. Tapi kalau misalnya ditawarin lagi tuh kamu mau menerima nggak kak? Ditawarin jadi duta budaya. Lain apa kalau menghadiri Oh event? menghadiri pasti mau dong. Sudah nggak kelas 12? Pasti mau, sudah nggak kelas 12 tapi sudah mau lepas jabatan. Aduh. Jadi apakah ada target lagi Kak duta apa gitu? Karena kan sudah ya mungkin menemukan jati diri di duta ya. Sudah berubah nih, tiba-tiba nih Wakil. udah berubah nih. Dinda Duta Budaya Kaltim 2023. Mungkin ada, tapi kan saya masih mikirin untuk masuk kuliah lagi kan. Kayaknya mungkin fokus ke situ dulu maksudnya ini. Lalu Kak mungkin kalau pendapat Kakak, saya di sini punya suatu ide gitu. Kayak teman-teman kalau seandainya ada pembinaan di Semagam mengenai duta, karena duta itu kan yang paling kuat di Mandua ya, sementara untuk tingkat SMA karena ya ada Kak Caca itu, Kak Adisa itu kan yang dia ya duta di sana sini, duta kosmetik, duta apa kan, duta anti narkoba segala macam.
Nah kalau kakak sendiri andaikan mungkin ada waktu ada segala macam bisa nggak sih kak buat membimbing membantu Untuk ada membantu bisa. Pertama kan pasti saya kasih info dulu. Di sini ada daftar ini. Itu siapa aja yang daftar bisa kan? Kayak satu sekolah itu nggak harus cuma satu yang daftar. Mau berapa orang pun yang daftar tuh bisa. Jadi tuh sistemnya tuh nggak mewakili sekolah. Ada beberapa duta yang itu sistemnya mewakili sekolah. Tapi ada juga duta yang daftar itu emang individu. Jadi bisa daftar sendiri aja gitu. Nggak mandang sekolah. Iya, nggak mana sekolah. Walaupun bukan sekolah tuh bisa daftar. Gitu. karena ya buat ningkatin prestasi juga karena duta ini brandingnya bagus loh. Iya, betul. Sekolah itu juga naik kalau emang lomba-lombanya banyak menang di duta. Jadi kayak oh ada anak famous nih dari Semaga, dari mana nih? Oh itu kan yang famous itu ya duta itu. Duta itu yang duta itu. Iya, karena kalau lomba-lomba akademik waktu masih udah sering kan dan memang brandingnya kurang tapi mungkin karena main di otak. Cuma kalau untuk branding ya emang dikuat di duta. Jadi mungkin sebenarnya saya ada sebenarnya sudah lama ngomongin kakak untuk itu. Cuman mumpung ada kesempatan nanti aja deh pas Iya, bisa. masuk podcast ini. Terus ya, lalu untuk mungkin kakak harapannya deh buat Semaga mungkin pertama bisa harapan dulu buat yang duta budaya habis itu mungkin secara keseluruhan ya karena buat mungkin ya kakak bisa kontribusi nanti buat Betul. ngembangin Insya prestasi Allah, kita. ya. Ini Pertama untuk duta budaya, saya rasa sih pertama sekolah itu paling enggak harus kebantu menginformasikan terkait penawaran-penawaran ada pemilihan ini, ada pemilihan itu. Setidaknya sekolah itu menginformasikan kepada siswa-siswanya mengenai pemilihan-pemilihan duta ini. Jadi kan sejauh ini belum pernah ada kan diinformasikan ke kita tentang pemilihan-pemilihan yang kayak gini kan. Ya. Itu pertama itu dulu. Terus kedua mungkin bisa dibantu teman-teman yang mau daftar kayak gitu. Mungkin ada guru yang bisa mendampingin atau sebagainya kayak gitu. Saya harap sih semoga teman-teman angkatan-angkatan berikutnya semakin banyak lagi yang berminat menjadi duta karena banyak banget privilege yang bisa didapetin jadi duta gitu. Asik banget, rugi kalau mau jadi duta. boleh dong kak dijelasin privilege apa aja teman-temannya udah kakak dapat deh. Iya nih, privilege. Pertama tuh dapat job. Sebenarnya di duta sering dapat job di luar tugas ya. Kadang tuh ada job jadi model yang kayak gitu-gitu dapat duit juga. Terus kita bisa dapat teman dari kabupaten dan kota lain kan jarang banget kan kita bisa ketemu teman-teman di luar dari kota Samarinda gitu. Iya. Terus kalau misalnya kita menang nih dari kota terus ke tingkat provinsi kita bisa ke nasional gitu sampai nasional ajangnya. Misalnya untuk yang duta budaya itu dia nanti putra budaya ya kalau Iya, misalnya putra dan putri budaya. Nah, itu baru di nasional. Betul. Nasional tuh dia nggak harus yang juara satu aja karena biasanya yang di nasional tuh ada ajang kebudayaan sama-sama ajang kebudayaan tapi tuh beda naungan. Jadi yang dikirim tuh beda juga nanti. Bisa jadi juara 2-nya, bisa jadi juara 3-nya kayak gitu. Amin. Kalau nggak salah kalau Kaltim itu pasti dia per provinsi nggak sih kak? Atau emang putra budaya cukup satu dan pasangannya kan putri budaya atau emang ada per provinsi putra budaya Kaltim atau gimana gitu di nasional? Karena setahu saya Kak Rohman ya Iya yang kan. putra budaya. Iya betul. Mungkin bisa diceritakan itu mekanismenya di nasional. Untuk di nasional, Kak Rohman kan itu kemarin ikutnya putra dan putri kebudayaan. Nah itu mereka dia dikirim sepasang yang juara satu dari provinsi, dikirim sepasang, terus nanti itu kayaknya saya kurang tahu gimana penilaiannya. Tapi nanti itu bakal pisah lagi pemenangnya. Juara satunya bisa dari Kaltim, juara satu putranya Kaltim nih misalnya, juara satu putrinya dari Kalbar kalau nggak salah tahun lalu. Tahun lalu tahun ini ya? Tahun lalu. Tahun lalu. Periodenya kan. Ya, tahun lalu. Dan kakak sendiri belum ada atau masih fokus sana ya? Ini ya? Iya, masih fokus untuk daftar dulu, cari kampus dulu, ini masih dulu SNBT dulu ini. Ya kayak mungkin apa lagi ya? Saya sejujurnya begini mungkin ada yang bisa kakak ceritain deh. Mungkin apa mengenai duta budaya segala macam pengalaman kakak atau ada yang disampaikan gitu. Karena ya saya sejujurnya tiba-tiba bingung apa ya mau Siapa tahu mau daftar di duta budaya tahun ini? Ayo, siapa tahu kan? Saya mau nanya nih kak, selama kan kakak bilang kan kakak individu sendirian, nggak ada yang dampingin.
Itu reaksi orang tua sama teman-teman kakak pas kakak daftar itu gimana kak? Itu gak ada yang tahu, orang tua kebetulan udah saya kabarin karena Iya, saya iya, tuh iya. gini gak ada yang tahu sama sekali karena saya takut kalau saya nggak masuk finalis saya takut itu kayak mengecewakan. Jadi saya ngasih tahunya setelah saya terpilih jadi finalis, jadi salah satu dari 18 orang tadi. Setelah lolos seleksi berkas baru saya kasih tahu tuh. Nah itu saya salah juga sih ngurus dispen. Jadi ngurus dispen itu saya izin, bukan ngurus dispen lomba. 3 hari sih. Izin, saya izin, terus saya dicariin ini mana dana ini hilang gitu. Jadi saya salah urus dispen, waktu itu salah urus dispen. Jadi ya paling saya kasih tahu teman-teman, ini lagi karantina, lagi pemilihan, sama kabarin oleh kelas. Apa ya? Andrew nggak ada kepikiran mau daftar? Teman-teman yang lain aja. Teman-teman yang lain aja ya. Jangan aja. Nah, kalau saya sendiri ya kayak jujur kayak rasanya kurang cocok gitu ya mungkin Kenapa gitu. kurang cocok? Ya, Coba-coba, ya. ya apa iya coba-coba aja kan nggak ada yang tahu ya. Saya juga nggak tahu kan bisa menang. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba Iya nanti. Jujur, tapi kalau ya mungkin saya mau fokus ke yang saya bilang tadi mungkin ya mau bantu teman-teman yang lain aja deh buat jadi duta gitu karena ya mungkin ya siapa tahu membantu orang tiba-tiba nanti ada keinginan mungkin bisa jadi. Mungkin saya closing statement kakak gimana nih untuk harapan dan mungkin kesan dan pesan kakak gitu buat sama duta budaya ini. Kesannya saya sumpah saya ngerasa keputusan saya yang mendadak itu tuh sangat berpengaruh besar di hidup saya. Dari sini saya bisa nunjukin siapa diri saya, terus ngedapetin kesempatan-kesempatan yang nggak terduga itu tadi. Jadi tuh kesan dan kesan itu sangat membekas gitu. Pasti nanti kalau saya ingat sama Rinda, yang saya ingat tuh saya pernah jadi duta budayanya gitu. Kalau tanda mau keluar, kalau ingat itu teman-teman yang kota ini. Tidak sama Rinda. Mungkin pesan yang kakak mau sampaikan buat ya anak-anak semageng sih ya buat yang mungkin entah ada yang bakal menjadi juara lagi. Benar. Kan ini kita udah open pendaftaran nih dari 15 April kemarin sampai awal Juni. Terus nanti di awal bulan Juni itu juga kita udah melakukan karantina. Gitu. Melakukan karantina, terus nanti kalau menang di bulan Julinya itu dikirim untuk ke provinsi. Provinsi tahun ini itu diadainnya di Kutai Kartanegara. Gitu. Panitia. Iya, bismillah jadi panitia. Saya panitia yang di kota kebetulan. Oh. Nanti kalau misalnya jadi finalis ketemu saya pas karantina gitu. Dibimbing. Ketemu. Kalau misalnya mau nanya-nanya terkait pemilihan duta budaya, kalau teman-teman tertarik dan mau nanya-nanya juga bisa hubungin saya aja langsung di IG atau hubungin Instagram duta budaya, itu nanti bakal dijawab sebisa mungkin bakal dijawab dan dibantu kalau misalnya tertarik untuk mendaftar. Baik, mungkin ada yang saya sampaikan lagi sebelum kita mengakhiri ya. Sudah cukup dari kakak? Mungkin terakhir misalnya ada terbesit pengen daftar itu lakuin aja, jangan ragu, jangan mikir kayak aku jelek nanti nggak keterima, aku nggak bisa public speaking. Pasti kan banyak kan teman-teman yang mikir kayak gitu, aku nggak paham kebudayaan Samarinda yang kayak gitu-gitu tuh. Tenang aja, pasti selama karantina tuh bakal dibimbing dan dibantu. Coba aja dulu, kenapa enggak kan? Saya juga awalnya coba-coba sampai bisa sejauh itu awalnya coba-coba. Berani aja dulu coba, terus jalanin dengan sepenuh hati, pasti dapat hasil yang terbaik. Oke, jadi the last sudah terakhir ya. Di, Capek ya? Capek? tapi sebelumnya Seru. di mungkin sekian ya buat penyampaian Kak Dara tadi apa pengalamannya di situ benefit dan segala macam hal-hal yang bisa Kak Dara sampaikan bersharing nih buat teman-teman semageng yang mungkin mau menjadi duta, entah itu duta wisata, duta budaya dan segala macam. Mungkin karena tujuan dari Semagam menginspirasi podcast ini kan memang buat secara namanya menginspirasi teman-teman. Siapa tahu teman-teman terinspirasi dan malah melahirkan bibit-bibit anak-anak berprestasi yang baru sesuai dengan
jargon sekolah itu sekolahnya para juara. Jadi siapa tahu ada yang menjadi juara betulan, menjadi duta dan ya menjadi inspirasi masuk ke podcast ini pikir ke depannya. Karena itu harapan dari kami ya OSIS dalam membuat cover ini. Dan kami berdua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang dan malam.